Ya, ini lagi masak sayur asem juga sama sop. Jadi buat teman-teman mereka yang lagi isoman juga kita lagi potongkan buah-buah juga sama Yakult. Ya, kita juga ada madu. Ini madu juga kita punya teman juga. Ini kan kita kasihkan khusus ini untuk tim Jakarta yang kena COVID. Jadi isoman. Ini khusus untuk para pendeta di Jakarta yang lagi di Surabaya itu. Saya teringat akan kitab Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ini saudara mengilhami, Tuhan punya belas kasihan orang yang sudah ikut 3 hari. Tuhan takut kalau mereka kelaparan mati di tengah jalan. Demikian dengan orang yang ikut kita di gereja. Mungkin dia kena COVID, isolasi mandiri. Mungkin kena sakitnya, mungkin bisa juga mati, tapi ya tidak semudah itulah. Kalau kita layani dengan baik, obat dengan baik, artinya sukacita, mungkin sulit lah kalau mengalami sesuatu yang berat begitu. Tetapi yang kita lihat ini, sudahkah kita punya belas kasihan sama jemaat-jemaat itu supaya mereka jangan mati karena kelaparan. Kalau karena sakit kita nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan akan tolong dia. Tapi kalau mati kelaparan itulah tanggung jawab kita, nggak boleh terjadi. Sudah isolasi mandiri, mereka sakit, terus matinya memang kena COVID, tetapi lantaran kekurangan gizi, kurang makan, itu yang berbahaya. Sehingga akhirnya Tuhan berkata, kata murid-muridnya kepadanya, setelah Tuhan berkata, murid-muridnya kepada dia berkata, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7 roti dan sedikit ikan untuk 4.000 orang laki-laki, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Maka dikatakan, Yesus menyuruh mereka duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke tempat lain. Jadi setelah dikasih makan, Yesus suruh mereka pulang, bukan dikhotbahin lagi. Nah disinilah kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus saja sendiri mengurusi soal makanan-makanan itu. Karena dia punya belas kasihan, supaya ya jangan sampai mereka itu mati kelaparan. Kita tidak bisa apa-apa karena kita bukan dokter, tapi kita sebagai seorang pendeta, minimal memberi kekuatan iman, supaya mereka tidak stres, sehingga tidak mudah untuk penyakit itu merongrong lebih dalam lagi. Dan tentunya jangan sampai mereka itu kekurangan makan. Flu itu kalau saya katakan COVID ini ya semacam flu. Butuh istirahat, butuh makan, minum yang cukup, butuh badan yang segar, supaya bisa ngelawan, tidak boleh stres. Nah itulah kita, apa yang Tuhan berikan contoh kita lakukan. Ini nanti kita bagi-bagi juga, khususnya untuk teman-teman kita semuanya. Nah saudara, memang saya kira seperti ini kita dibutuhkan juga, kita akan kirim mereka juga campur telur-telur juga. Karena kalau sayur-sayuran itu dingin juga nggak boleh juga, harus campur daging juga. Namun supaya ada kombinasi lah, supaya badannya mereka juga ada vitamin-vitamin tertentu selain protein-protein dan sebagainya. Nah kita memang bergeraknya kurang lebih di Surabaya, sudah kurang lebih ada 50-60 keluarga. Belum yang lainnya. Di Jakarta setahu saya ada sekian puluh orang juga. Itu sudah dikerjakan oleh Gembala Jakarta. Di Jambi ada berapa orang. Di Batam ada berapa orang lagi. Belum di Manado, di NTT, di Bali, Jogja, Solo, Semarang. Belum di Purwokerto juga ada, saudara. Nah kalau kita lihat di Balikpapan ada, Samarinda ada. Makassar juga yang gereja kita dari sana juga ada yang kena. Pontianak juga ada yang kena. Palangkaraya ada juga. Jadi ini sudah merata, sehingga kita punya cabang gereja 50 lebih itu, hampir semua cabang itu ada orang yang isolasi mandiri.
Nah itulah perlu kita gerakkan para gembala sana, juga para koordinator ketua Komsel. Saya bergerak di tempat pusat Surabaya sini, saya juga menolong membagikan makanan itu. Saya juga masak juga, namun saya juga kirim ke bagian-bagian teman-teman yang jual online, restoran teman kita, jemaat kita juga. Saya juga menyelidikin bagaimana Jakarta. Apakah Jakarta ada yang baru, bagaimana diurus, bagaimana Semarang, bagaimana yang lain, bagaimana Bali. Ini tidak mudah, tapi ini pekerjaan kita. Jangan sampai nanti saudara waktu kesulitan ini, saya kabur. Mau saya kabur di Bali, saya kabur di Singapura, saya duduk-duduk di situ, walaupun di situ ada gereja. Ya, istri saya, anak saya di situ, saya punya alasan ke sana. Saya punya alasan. Apalagi di situ ada suntikan di luar Sinovac. Kalau saya lihat ini kan aneh juga gitu loh. Di Indonesia nggak ada vaksin yang di luar Sinovac sama AstraZeneca, kita ngomongnya vaksin itu yang tidak ada. Sehingga akhirnya banyak orang jadi bingung. Lebih baik kita melihat apa yang sudah ditentukan pemerintah, kita ambil. Dan kita nggak tahu yang di luar. Kalau saudara ngomong, oh di luar bagus ada vaksin ini, saya bisa aja ke Singapura nggak usah bayar. Karena dapat vaksin seperti itu. Tapi saya percaya dengan iman. Apa yang Tuhan sediakan, itu yang terbaik saudara. Nggak bisa kita ngomong itu baik. Tapi kalau iman kita nggak ada, juga nggak ada gunanya. Saya juga bisa. Saya ke Singapura nggak mau repot, saya doakan, saya telepon, bisa. Tetapi itu sama dengan melarikan diri. Tidaklah. Apalagi khusus Juli ini varian Delta. Saya mau bersama-sama dengan jemaat. Istri saya juga melayani di sana. Nah, teman-teman juga melayani. Shalom, selamat sore ya. Nama saya Probo Siswanto. Saya bergereja di Gereja BES sebagai worship leader, salah satu gereja BES di Surabaya. Tempo hari sekitar tanggal 15 ya, 15 Juli, itu tepatnya hari Rabu kalau nggak salah ya. Waktu itu saya lagi ngantar istri vaksin yang kedua, tiba-tiba saya dikejutkan dengan telepon anak saya yang besar, yang kuliah. Saya ditelepon, "Pak, badan saya kok greges gini, pilek." Waduh, langsung saya itu kayak kena hantam, dus langsung. Pikiran saya sudah kemana-mana, karena saya nunggu vaksinnya terlalu lama. Akhirnya, itu ada obat, ambil aja. Saya panik kan. Oke, waktu saya pulang, langsung saya bilang, sudah swab aja. Swab, terus kebetulan ada teman itu, salah satu teman itu saya disuruh ngambil makanan. Akhirnya, anak saya bonceng, naik sepeda motor, saya swab, nunggu satu jam, terus saya tanya sama yang petugasnya, sebenarnya enggak boleh, Pak, nanti aja hasilnya. Enggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Setengah jam berikutnya, saya dikasih tahu, aduh Pak, loh kenapa? Anaknya positif, bapak yang negatif. Langsung anak saya itu berhadapan begini, saya WA sama saya WA, kamu positif. Langsung anak saya itu, aduh Pak, pusing Pak, pulang. Sudah putus harapan dia naik sepeda motor, saya bonceng, saya dirangkul itu, seperti orang mabuk itu, dia, aduh, kayak enggak ada harapan itu. Akhirnya saya bilang, stop, kamu berhenti. Ini ada obatnya, tenang, Papa nanti yang berjuang, saya bilang begitu. Saya kasih kekuatan. Saya langsung ingat khotbahnya gembala senior kami, Bapak Fengki. Wah, luar biasa ya, saya dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Tenang. Waduh, itu seperti kata-kata yang luar biasa. Saya ini orangnya temperamen. Dan di gereja BES ini kan diajar tentang karakter Kristus ya. Saya masih belajar banyak. Dan puji Tuhan, waktu ada sesuatu yang luar biasa, tenang. Lalu saya tenang, saya tidak marah. Anak saya sudah mau jatuh, sudah tenang kamu. Akhirnya mau setengah perjalanan, dia tumpah. Itu habis saya belikan minuman gitu ya. Sudah, langsung, sudah Papa cari obat. Waktu itu mau ke dokter, saya dapat nomornya. Mana nomor dokternya? Itu Pak, di jaket. Waduh, jaketnya sudah
masukkan ke air, saya cari ketemu. Akhirnya sudah saya keliling itu sampai jam 9 ke dokternya. Akhirnya ini aja Pak, kasih antibiotik sama vitamin ya, cuman 2. Itu aja carinya susah banget. Waktu itu kan lagi kenceng-kencengnya tanggal itu ya. Lagi tinggi luar biasa, saya ke apotek mana Akhirnya enggak taunya di rumah saya, mau ke rumah saya itu ada apotek. Pas ada obat vitamin itu, satu strip. Iya. Dan antibiotiknya biasa murah harganya, 9.200. Tapi minumnya harus tepat waktu gitu. Saya bilang gitu, terus dia, tenang kamu. Waduh, saya agak panik ya, tapi di situ saya ingat perkataan gembala senior kami, Bapak Fengki itu, tenang. Aduh Tuhan, terima kasih. Makanya kita kalau sering dengar khotbah itu harus benar-benar dimasukkan dalam kehidupan kita ya, supaya kita benar-benar hikmat dari Tuhan itu luar biasa. Akhirnya sudah, itu saya bilang, sudah Pak, enggak usah marah. Iya Ma. Saya bilang, anak ini saya rawat, saya bilang gitu. Waktu itu tegang semua anak saya kan 3, yang 2 itu cewek-cewek. Pak, ini sudah tenang, Dik ya, kakak tenang, saya bilang gitu. Saya tenang, saya telepon beberapa teman yang kena, saya masukkan di kamar bawah, saya di atas. Puji Tuhan, saya kasih obat. Puji Tuhan, saya sering di komsel kami ya, komsel PAW. Saya sharing, saya telepon sama ketua komsel, ketua PAW juga itu. Waktu itu dia bilang, periksa aja. Akhirnya segini aja, tenang. Dan puji Tuhan ya, ada program BBC itu ya, itu yang Pak Fengki membagikan makanan, bikin masakan, kasih obat. Kami ikut terlibat di situ dengan ketua PAW kami. Saya bilang, sudah Pak Bro, aku mau memberkati, saya bilang gitu. Sudahlah, aku ikut. Enggak usah lah. Ya sudahlah, saya tergerak. Akhirnya dia bilang begini, enggak lama dia telepon, ya wis, orang mau tergerak kok dihalangi. Dia bilang gitu. Akhirnya ya sudah, saya ikut gitu. Dia pinter masak ya, ngasihkan itu. Puji Tuhan, saya ditelepon sama Pak Gembala, obatnya yang kurang apa? Aduh Tuhan, sudah Pak, sudah, ayo apa? Saya ditanya mendetail sama Bapak Gembala senior kami, luar biasa. Saya mau meneteskan. Saya gini, bentuk perhatiannya itu memang luar biasa ya. Kami, tidak bisa ngomong dengan kata-kata ya, tapi luar biasa Tuhan. Waktu ditelepon, akhirnya obatnya dikirim. Puji Tuhan. Sama makanannya. Waduh, 3 hari ya. Pak Prabowo ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sudah, enggak usah. Sudah. Ditelepon lagi, ditambah lagi, double. Waduh, saya bilang sama istri, Non, di mana ini Non? Tidak apa-apa lah Pak. Saya dikasih obat-obatan, beberapa obat itu, waduh sudah luar biasa. Vitamin-vitamin itu saya lihat dahsyat ini. Dan yang lebih dahsyat lagi, saya ditelepon sama Bapak Gembala, ini ada obat. Ya Pak, Bapak tunggu aja di jalan, saya bilang gitu. Saya ambil. Saya kan sehari-harinya kan saya ada kerjaan ya, jualan ya. Waktu itu waktu Bapak Gembala kasih perintah gitu, saya dahulukan ini aja yang lebih penting. Saya gini, ini bentuk pelayanan. Saya tinggalkan, luar biasa loh. Saya waktu tinggalkan ini, pekerjaan kami ini, ternyata pagi itu sudah ada orderan. Jadi saya meninggalkan tidak sia-sia, gitu loh. Saya membagi ke teman-teman, kayak Rolly, yang teman kita, ada Anton, ada Arnold. Saya bagi dengan sukacitanya luar biasa. Waduh, saya katakan, Yesus itu luar biasa. Makanya gereja BES itu, kalau kita menerima berkat, jadilah berkat dan terimalah berkat. Itu loh, itu betul gitu memang. Kita harus jadi berkat. Dan puji Tuhan, anak kami isoman selama 5 hari, sudah dia ada perasaannya, akhirnya 10 hari, hidungnya sudah oke semua.
seminggu itu kami menghadapi tantangan yang luar biasa. Saya mengalami ketakutan. Tapi yang saya kerjakan, saya setiap jam 8 malam saya mesbah keluarga sampai hari ini. Itu yang menjadi kekuatan kami, dan luar biasa waktu saya ngomong sama istri saya, sama anak-anak saya, sudahlah, kita percaya Tuhan itu menyertai, saya bilang begitu. Saya berdoa, dan saya berdoa itu bukan saya buat saya pribadi. Saya berdoa untuk berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk gereja-gereja yang diajarkan sama gereja BES. Kita tidak boleh egois, tapi kita berdoa untuk orang lain. Saya tidak mau, Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah ajar kami. Begitu loh, saya berdoa sama Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya baca firman sama anak-anak itu setiap hari, dan hasilnya itu luar biasa. 3 hari itu setelah anak kami itu saya tuh ngalami greges. Saya bilang, nah, non, terlalu halu ta non. Aduh, sudah minum ini aja. Itu. Enggak Pak, sudah minum ini aja. Saya bilang gitu. Akhirnya dia paginya sudah sehat, puji Tuhan. Sampai hari ke-6 itu saya dengan 4 anak saya 2 sama istri, puji Tuhan, saya di swab, akhirnya hasilnya luar biasa, negatif. Dan puji Tuhan, saya dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Itu pas mau hari ulang tahun anak saya, tanggal 15 dia kena, tanggal 16 Juli anak saya nomor 3 yang ulang tahun, tanggal 17 Juli yang kena ini, yang ulang tahun. Dan puji Tuhan, saya bersyukur semua ini karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Gereja BES yang sudah begitu luar biasa memperhatikan penggembalaannya Bapak senior kami, Bapak Feki Maukar, dengan sukacita memberikan perhatian yang begitu luar biasa. Semua ini Tuhan yang dahsyat. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pertama waktu pandemi ini kan lagi rame ya, rame-ramenya orang sakit nih. Terus kita itu saling kontak sama teman kontak, terus teman-teman ngasih info, ini sakit C gitu. Terus langsung saya kontak langsung sama personalnya itu. Kadang mereka itu kan kalau sakit tuh nggak mau kasih tahu, kadang kan malu, malu karena dianggap aib kan kalau COVID itu. Apalagi kalau orang yang usaha jasa atau toko itu takut tokonya sepi, takut jasanya nggak laku gitu. Jadi itu saya bilang nggak usah malu, kita ini harus terbuka dan kita juga ada empati lah, yang penting empati. Dari Gembala mungkin ada arahan apa untuk memberikan bantuan? Ya, sebelumnya itu kita sudah kontak-kontak dulu, terus Gembala bilang harus dikasih perhatian, obat atau gimana gitu, makanan gitu. Terus ya Pak, kita memang sudah siap, sudah benar-benar punya hati untuk seperti itu gitu. Lalu mendoakan dalam bentuk telepon seperti itu ya? Video call gitu. Di video call langsung kita juga langsung berdoa, menguatkan. Kan juga saya juga pernah kena kan dulu waktu tahun yang lalu, sehingga saya juga punya gimana caranya itu untuk mengobati. Yang nomor 1 kan harus dekat sama Tuhan dulu. Itu yang paling penting, karena kalau tidak mengandalkan Tuhan ya nggak bisa apa-apa gitu. Lalu mungkin berupa bantuan yang diberikan, baik itu makanan, obat-obatan, apa aja yang kemarin mungkin diberikan? Ya kadang jemaat ataupun apa yang dibutuhkan gitu, dibutuhkan nggak bisa masak sekeluarga ya, terpaksa kita ya masakan ya, sekeluarga isi berapa kita kira-kira gitulah. Terus besoknya gimana, kita kan pantau terus, selama dia belum bisa masak kita yang masakin. Setelah mereka sudah agak enakan, kan saya juga mendata sudah hari keberapa gitu. Sudah hari ke-14 itu mulai saya lepas pelan-pelan. Jadi sebelum ke hari ke-14 itu kan masa inkubasi, masa penularan kan. Jadi dia kan nggak boleh keluar-keluar sama sekali gitu. Jadi kita yang harus super perhatian sama mereka. Dari gereja obat-obatan ada bantuan? Ada. Dari Pak Fengki saya dikirim agak banyak ya, vitamin C, vitamin D, jahe merah,
terus apalagi itu ada imbos, itu saya bagi-bagikan. Jadi ada yang satu keluarga isi 3 ya saya kira-kira berapa gitu. Kalau yang cuma 1 orang ya kasih ya menurut porsinya lah. Begitu saya melihat ada mereka yang sakit itu, saya lebih senang membantu karena seolah-olah saya itu kayak ada satu kebahagiaan tersendiri. Karena bisa membantu mereka. Pada waktu saya sakit itu saya kan nggak ada yang bantu saya gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi kalau saya bisa membantu, ya puji Tuhan gitu. Suatu kebahagiaan kayak gimana gitu lah. Saya bersyukur sekali ada di Gereja BES ini karena punya gembala yang baik, yang care, yang juga perhatian, sehingga banyak jemaat-jemaat yang terberkati juga. Bukan aja jemaat, orang-orang Komsel juga merasa begitu sangat memberkati gereja ini gitulah.